Itu hanya bukan ulun yang ahlinya sembahyang subuh, tapi pian beratan ahli sembahyang subuh berjamaah. Jadi cap jempolnya dua. Maksud ulun kada maambung pian, hanya mengajak supaya kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang selalu sembahyang subuh berjamaah sampai ke mati. Itu aja minta lawan Allah Ta'ala. Kasugihan ini jangan sampai terpacul. Jangan rasa-rasa sugih, kada memang dasar sugih orang kawa sembahyang subuh berjamaah, cuma duitnya di akhirat karenanya kada terlihat. Andai kata setiap sembahyang subuh dapat di bawah tikar penyembahyangan segepok $1.000 setiap anu, $10.000 setiap anu, insya Allah orang sembahyang di anu di masjid anu jar, di masjid meninjau, setiap sembahyang orang mendapat $10.000 lah. $10.000 itu berapa? Itu 1, sekian miliar. Kalau tuh anggaplah setiap sembahyang dapat semiliar, 1.000 juta setiap sembahyang 1 M. Insya Allah orang sembahyang subuh itu turun jam 2 sudah turun bubuhannya, iwaknya, duitnya ada. Nah, karena ini pahala di akhirat, inya berharga benar, barang berharga akhirat ini kada dihambur kayak itu aja di akhirat. Cuma kita yakin bahwa sembahyang ini bujur-bujur obat, bujur-bujur sugih, bersyukur kita. Ingat, sembahyang subuh itu aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sembahyang sunat subuh, apalagi sembahyang subuhnya. Jadi itu disyukuri, kada bakalan miskin sampai ke mati. Orang yang hanya sembahyang subuh, belum lagi yang lain. Nah, itu kita jadi umat Islam, jadi umat yang beriman, mengamalkan apa-apa yang diperintah Allah sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, supaya menyembah, liya'rifun, supaya mengenal Allah, Nah, napa aja tuh ibadahnya banyak benar, hanya sembahyang subuh disambat, belum lagi yang lain, lalu lagi yang tafakkur, belum lagi yang siang malam sidin bujur pang begawi, sidin ke pasar, begawi ke perusahaan, ke kantor, cuma kepikiran tuh ada pang untuk memacul, melatih, berusaha menghilangkan sifat-sifat yang kada baik di dalam diri sidin, dilatihnya terus sehingga hilanglah noda-noda dunia yang bakalan menghalanginya untuk menghadap Allah. Itu ya. Nah, baingat disyukuri gawian yang lahir, disyukuri gawian yang batin. Kan ada lagi bisa sedih. Yang bisa sedih itu karena inya karam di dunia. Kalau dia karam di akhirat, mana bisa sedih? Kenapa orang bisa bakalahian, batapakan? Kenapa madu sama madu bisa bakalahi? Mama Z dengan mama Z, maka sama-sama Z-nya bakalahi. Itu karena karam di dunia. Kalau sama-sama karam di akhirat, makanya kadang mikirakan sama-sama di akhirat, kadang mikirkan itu, inya memikirkan pahala. Kalau perlu aku masak kapan-kapan lagi aku menyenangkan hati lakiku, lalu berdua bekerja sama, nah kita kawinkan lagi laki kita, nah kayak itu, karena sama-sama akhirat, lakinya juga akhirat juga, kada semena-mena kayak itu hidup. Kenapa rancak orang bakalahian? Karena dunia. Kalau sama-sama akhirat pasti kada bakalahi.
pasti kada bakal ahe. Kenapa orang kotor mengotori tangannya dengan mengambil yang bukan haknya? Korupsi itu karena pikirannya kotor, pikirannya kada bersih, lalu mengambil yang lain haknya. Kenapa kotor? Hilang kepintarannya, pintarnya hilang, dikiranya pintar, mengambil duit sidin 200 M. Sidin ini sudah diisi duit 200 M. Kalau orang pintar 200 M ini cukup benar sampai ke mati gasan beribadah kepada Allah. 200 M tadi lalu dicampurnya dengan duit menyuntan 1 triliun, banyak pang 1 triliun itu. Dicampurnya yang 200 M tadi, makasih. Dengan 1 triliun tuh 1 triliunnya habis, 200 M-nya 4 juta habis gara-gara 1 triliun yang kada habis juga tuh gasan apa juga barang yang kada supan kah? Ya kan, ini umum lah supaya mengingatkan tuh jangan baju jumput. Karena itu merusak yang ada. Fisik memang bagus, tapi di dalam dirusaknya. Otak kita, jaringan otak kita yang untuk memikirkan akhirat kada bakalan lagi. Dididikkan duit tadi ke anak. Memang sekolah anak di sekolah Bonafit, di Oxford, di mana lagi itu yang di Amerika, di Inggris kan sekolah-sekolah hebat. Hebat anaknya memang hebat, tapi otaknya kotor, batinnya kotor. Jangankan tambah dan kehebatannya itu sementara, untuk kebaikan selama-lamanya kada. Kenapa? Duit yang kada kekaruan diunjukkan anak, dibawa pendidikan kada cocok, dimakan mengganggu, diulahkan rumahnya kada berberkat, dipakaikan baju sembahyangnya diterima aja, sah aja sembahyangnya, cuma pahalanya ditolak. Kenapa? Barang yang diambil. Kalau nyata ampun orang, apa cara ilmunya jar untuk mengetahui halal dan haram itu kada usah ngalih-ngalih, langsung tahu. Karena siapapun tahu, karena halal itu jelas, haram itu jelas, selesai. Nah, kada menyinggung siapa-siapa, mudahan kita selamat. Yang itulah yang membantu kita untuk beribadah, membantu beribadah tuh karena temakan makanan yang halal. Jadi kita bersyukur benar kawa sembahyang beribadah, itulah kesugihan kita yang sebenarnya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan merasa hina, wala tahzanu, jangan merasa sedih, wa antumul a'launa, ikam berataan ini ujar Allah Ta'ala luhur tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, amun ikam percaya. Amun kada percaya, iya itu harta tupang yang paling bagus. Pian pangjar katuju di harta. Siapa yang kada katuju di harta, di duit? Kada ada yang kada katuju. Cuma kita kada mau andak batin kita di situ. Andaknya di akhirat, bukan di dunia. Amun harta untuk di dunia, ya sudah selesai. Makanya Allah, para ulama menyuruh duit itu jangan ditampilkan berataan ke bini, tapi jangan culas dengan bini, disimpankan itu untuk inya juga kayak itu tuh. Kalau inya tahu banyak duit, biar segunung dihabisinya, dimintainya. Kalau inya tahu kita kada berduit, karena rancak ditampilkan, kada mau dihormatinya kita. Itu pada umumnya bebinian, kecuali bebinian yang di sini, binian yang di sana. Nah, tuh kita cuma jadi kesimpulannya jangan tapi apalagi sudah umur 40 ke atas, sadang sudah banting setir ke akhirat, batin nih ke akhirat, awaknya di dunia, batinnya ke akhirat. Siapa tujuan akhir di akhirat itu? Allah
wa rasuluh. Allah wa rasuluh, Allah dan rasulnya. Wa taj'alana fi hadzal hadratil habibi ghayata amalina. Ya Allah, jadikanlah kami ke hadratnya kekasih Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah puncak angan-angan kami. Pian umpat Sohibul Maulid itu kah umpat orang yang pangaramput kah? Nyata umpat Sohibul Maulid orang soleh. Ya Allah jarsidin, jadikanlah kemuliaan, ya Allah jadikan ulun mulia karena beribadah kepada Engkau, dan kemuliaan yang paling puncak ya Allah jadikan Nabi kami puncak angan-angan kami, karena melalui Nabi berataan kita baru sampai kepada Allah. Tidak ada satu dalil pun yang menyatakan kita boleh sampai kepada Allah tanpa Nabi kita, harus melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mari kita baca salawat kepada Nabi kita supaya kita sampai kepada Allah melalui Nabi kita, sampai kepada Allah melalui Rasulullah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil ghurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil ghurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Kita bacakan juga Fatihah gasan Guru Muhammad Andi Faisal, mudah-mudahan cepat sembuh sakit sidin, lain sakit hati, sakit di belakang tuh, sakit bisul kah jar, bisul. Ya Allah ya Rasul, nya ada jawab ini ujar lakinya, maka ikam biasa melayani aku selama ini, merangut bininya, merangut aja terus, melayani laki kada mau, paksai bini bepantun juga. Ujar bini, ya Allah ya Rasul, kena aja sudah anu itu nya bebisul pang, jadi bisul. Mudah-mudahan cepat sembuh Ustadz Andi Faisal leh, dan guru-guru kita berataan. Siapa-siapa yang meninggal sudahlah. Guru Sahrul Mubarak meninggal. Siapa lagi, ayo hitungi. Guru umur Guru Sahrul Mubarak anggap 65. Guru siapa lagi, banyak pokoknya guru-guru, rata-rata itu Abah Nanang tuh 70, 78, 76. Guru Sakrani dulu di sini 60-an lebih aja, kada sampai 70 tuh. Ya kalau tuh, padahal kalau ini kan alim nih, parak dengan Allah Ta'ala. Kalau kawainya minta panjang umur, inya memang catatan yang kayak itu. Nah terus bubon presiden pang berapa sudah, Pak Karno meninggal, Pak Harto meninggal, adalah sampai 100 tahun umurnya.
Padahal tuh seharusnya sugih kan kawaja, panjang umur. Pak B.J. Habibie meninggal, matian berataan. Gus Dur meninggal, wali Allah Ta'ala meninggal berataan. Kita jadi itu memang, makanya kita jangan macam-macam, kita bakalan meninggal. Dan itu memang nangka itu hukum alam. Hukum alam. Cuma itu tuh Pang, memang kita ya tadi memang merasa kada mati itu lagi. Nah itu yang maulah kita sulitnya menggiring hawa nafsu ini untuk tunduk kepada perintah Allah. Sulitnya menggiring hawa nafsu kita ini supaya otak itu akhirat aja ngalih. Karena apa? Karena merasa lawas saja lagi mati, padahal mati itu di depan mata. Harus ingat, yang 50 tahun ke atas itu sudah menuju zona kematian. Yang 60 nyata sudah menuju zona kematian. Yang 70 bonus benar, itu sudah harus sadar nih, aku sudah mati seharusnya. Kayak itu tuh, harus mati sudah seharusnya. Lalu apa yang kulakukan? Mesti akhirat sudah, karena orang mati itu harus gawian akhirat, gaya akhirat. Amun umur 70 tahun masih lanji aja lagi, anak jadi apa ente? Madeh orang tua kada. Maksud tuh kena kalau kita tua kayak itu. Nah, oleh karenanya supaya pembiasaan terbiasa hidup nang kayak itu mulai sekarang, nah kita perbaiki hidup kita. Nang kayak apa caranya? Banyak kan berbagai macam jenis ibadah itu. Caranya ibadah yang terbesar diganang semua dari setiap langkah kita, harus jangan lepas daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus dibawa. Ini berkah Nabi, aku kawa sembahyang berkah Nabi, aku kawa bertauhid berkah Nabi, aku dapat bertasawuf berkah Nabi, aku kawa bertauhid berkah Nabi. Ingat Nabi terus. Kenapa jar ingat Nabi? Allah Ta'ala diandak di mana? Mengingat Nabi itu otomatis kita bukan akan langsung mengingat Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala menghendaki seperti itu. Allah Ta'ala menciptakan alam aja boleh, bisa benar Allah Ta'ala cek ciptakan alam tanpa melalui Nabi kita, tetap melalui Nabi kita. Hendak beribadah melalui Nabi kita. Ibadah yang terbesar mencintai Allah. Mencintai Allah bagaimana caranya? Ittiba' lin Nabi, mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya Muhammad, kalau ada umat engkau hendak bepadah cinta lawan aku, janganlah aku kada memberi cintaku kepadanya. Asal kayak ini aja, asal inya mencintai, mengikuti engkau, menuruti apa yang engkau kerjakan, maka aku cintai inya, bukan inya yang mencintai aku yang mencintai dia. Dan sudah ku cintai, maka inya ku ampuni dosa-dosanya. Nah itu dalilnya mengikuti ittiba dengan Nabi, mengingat Nabi. Nah kayak apa cara mengingat Nabi? Satu, membaca salawat kepada Nabi. Bagi mereka yang banyak dosa, yang banyak tertinggal, gawian sembahyangnya banyak tertinggal, dikodok dosanya, minta ampun. Cuma solusi yang tercepat, bacai selawat dibanyaki, siapa tahu matinya hancap. Sembahyangnya yang hendak dikodok 30 tahun, kita bertobat sudah, ya Allah ulun bertobat sampai ke mati, sembahyang aja terus. Cuma yang hendak dikodok sidin sempat 30 tahun kada sembahyang, dikodoklah sembahyang tadi, tapi percepatannya baca selawat. Kodok tetap jalan, andai kata di tengah jalan mati, selamat. Nah, Nabi juga disertakan. Jangan juga mengikuti Nabi sama aja, tidak sama aja dengan kita. Nabi itu jarnya yang di Madinah tuh, yang di Madinah itu tidak lebih baik daripada tongkat aku ini.
Andai kata tongkat aku ini kupukulakan di kepala nyawa, bincul aja. Yang itu kada ada berdaya apa-apa yang di situ. Saking kurang ajarnya manusia ini, kada ada akhlaknya sama sekali. Paksa ulun manu, ulun kada membawa pian, kada maanu orang beanu. Memang seharusnya ditegur orang seperti itu. Nabi dianggapnya seperti itu, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi. Tapi Allah Ta'ala tidak menyuruh menyembah Nabi. Allah Ta'ala menyuruh mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, bukan untuk disembah, bukan untuk dikultuskan. Maka kita muliakan Rasulullah. Jangan disamakan dengan kita. Kita penuh dengan nafsu dunia. Nabi semata-mata akhirat. Kita gawian yang kada baik timbul daripada kita. Kalau Nabi, segala kebaikan timbul daripada Nabi. Nabi, Al-Quran sebukuan itu datangnya dari mulut Nabi. Kita, Al-Quran kada terbaca. Nabi awak sidin secara fisik aja harum. Kita, awak kita kada harum, masa disamakan? Yang paling fatal lagi kalau kita menyamakan diri kita dengan Nabi. Nabi diberi firman oleh Allah Ta'ala. Nabi omongan sidin firman Tuhan. Firman Tuhan. Kita, pandiran kita apa? Otak kita apa? Kan kada sama yang itu. Nabi penghulu seluruh nabi. Bayangkan Nabi 124.000 nabi. 313 rasul. Yang 25 wajib dikatakan. Semua di bawah panjinya Rasulullah Nabi kita. Masa disamakan kayak itu? Jokowi disamakan dengan RT, maulah kayak itu. Padahal kada jauh. RT pembakal, camat, wali kota, gubernur, presiden. 6 aja kalau tingkatnya. Kalau Nabi berapa juta tingkatnya kepada Nabi hanya hendak disamakan. Jangan Wahabi beringat-ingat ikam kepada Nabi. Jangan banu. Jangan angka itu. Dimuliakan Nabi itu. Qul ana basyarum mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Katakan ya Muhammad, ana basyarum mislukum, aku sama aja manusia kayak ikam. Jangan titik, itu belum titik. Itu ayat itu menyuruh. Artinya Nabi itu jangan dijadikan Tuhan. Jadi aman umat Islam ini. Biar nang kayak apa pian mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, kada bakalan Nabi kita jadikan Tuhan. Sudah disetting oleh Allah Ta'ala demi kehormatan Nabi kita. Muliakan aja kada bakalan jadi Tuhan, sebab sudah dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi itu basyarum mislukum, sama aja. Jangan titik situ. Yuha ilayya, aku diberi firman. Nah jadi kita sembahyang Nabi, kita puasa Nabi, kita jadi baik Nabi. Itu semua dari Nabi. Setelah itu kita selalu dikawal oleh Nabi, dijagai oleh Nabi. Di dunia kita belum lahir kita sudah dijaga Nabi. Ya Allah, ni ulun berkorban gasan ulun dan sakeluargaan. Sekali berkorban lagi Nabi, ya Allah, nah ini ulun berkorban gasan umat ulun berataan. Ketika sakitnya dicabut nyawa, sakit benar ya Jibril. Ya Jibril, habiskan semua kesakitan umatku tu waktu mati, biar aku yang menanggungnya. Di kuburan belum masuk, di kuburan kita sidin sudah ada mahadang mengawal. Di menimbang amal baik dan buruk, Nabi kita mengawal. Meneliti amal baik kita, Nabi kita mengawal. Melintasi siratal mustaqim, Nabi kita menjaga akan. Begitu tangan begitu hendak tercerobok, seakan-akan tangan itu menangkap kita. Siratal mustaqim nang kaya rambut dibelah 7. Itu awalnya. Tapi ketika orang parak dengan Nabi,
rambut yang dibelah 7 tuh nangka ini. Jadi nyaman umat Islam. Ada yang kada lewat tangga itu ceret buka mata langsung ada di dalam surga berkat Rasulullah. Semua berkat Rasulullah. Surga menanti Nabi. Nabi, apakah surga yang kita rindukan? Kada. Jangankan Nabi, orang beriman saja dirindukan surga. Orang yang beriman membaca Quran, orang yang beriman berpuasa, orang yang beriman memberi orang makan yang lapar, itu dirindukan oleh surga. Sementara beriman baca Quran itu dari Nabi, beriman dari Nabi, semua dari Nabi, dirindukan surga. Apalagi Nabi. Kita masuk surga karena ingin menikmati apa yang ada di dalam surga. Nabi masuk surga kada kawa disamakan. Laisa kamislihinya Nabi. Nabi itu kada seumpama dengan sesuatu, tapi Nabi lain Tuhan. Lain Tuhan, kada ada samaannya di alam semesta ini secara fisik, secara batin. Itulah Nabi kita yang kita banggakan. Kenapa ikam hebat? Karena nabiku Nabi Muhammad. Kenapa ikam wani bepadah masuk surga? Karena nabiku Nabi Muhammad. Kenapa ikam merasa mulia? Karena kemuliaanku adalah kemuliaan Nabi Muhammad. Lalu dengan demikian supaninya kalau kada beribadah, supaninya kalau kada otaknya akhirat. Kenapa? Nabiku otaknya akhirat. Karena nabiku sering memberitahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggal ikam. Mana buktinya? Buktinya kita kada anum terus menerus takarucut. Itu umur 70-an 80-an. Apalagi kalau panghandak kawin sudah, aku jar umurku cuai 95 tapi masih segar. Kayak di daerah Pakistan itu masih segar. Makan daging jarang, tapi makan buah-buahan. 60 tahun bebinian di sana masih bisa melahirkan karena kesehatannya luar biasa dijaganya. Tuha jo kalau tuh Tuha kalau di Indonesia Tuha benar 95 tahun laki-lakinya, bebiniannya 80 tahun, hendak nikah berdua itu jangan dilarang sampai jodohnya. Yang kada nikah kadusah repot. Belum sampai jodohku sudah aku disesambati orang belum kawin, biar aja sarah aja orang, yang penting gawian yang memberi supan kada ku gawe, maksiat kada ku gawe, yang penting aku dekat dengan Allah. Dosa ikam manjub sing banyakan, tapi nya sudah minta ampun, selesai. Ini kawin aja bahaya pian mau hendak kawin, iya kanak inggih si nenek juga. Lalu melamarlah si abah tadi yang umur 95 tahun. Melamar seorang janda umur 85 tahun. Beda 10 tahun umurnya. Sama-sama tuha. Nikahlah. Terjadilah pernikahan yang luar biasa. Namanya pernikahan besi. Ini kan kalau 25 tahun perak, 50 tahun emas, amun parak 100 tahun itu pernikahan besi. Luar biasa tuh betagar ya. Tapi nya terjadilah pernikahan seperti itu di malam nih lampu nangka ini nah kaur banar terangi pang lampu padahal sudah terang banar sidin kaur nah kaur taulah kaur kada tapi jelas remang ngaran cucu nih kada paham kamar kai di settingnya nang kayak kamar orang anom, lampu remang-remang magiana gegelap, orang terang inya cucu ma nang kaya settingan orang anom, aturnya mun settingan kai dengan dini kainya 95, si istri 85, aturannya lampunya itu lampu merkuri gitu nah yang terang-terang supaya kau melihat. Kau rai melihat di bawah 5 watt itu 5 watt lah lampunya. Sudah di malam pertama si nenek menangis.
abang jar, makanya mengiau abang wajar kan, beda 10 tahun umur. Abangnya sampai hatinya di malam pertama ini, yang indah ini, pian memakai baju yang kumal, kada menghormati ulun, ya kada menyaing ulun. Orang baju tuh yang bagus, jangan pian pakai baju yang kumal. Ini kan kaur mata sidin. Ujar kai, aku sayangai kada bukan memakai baju yang kumal. Ini memang sudah kada baju aku. Ini baju saya, berarti sidin, berarti tak kerucut mana sidin umur 95 tahun. Hanta tuha kalau tuh hidup tuh sampai 90. Kalau umur pian 95 tahun. Panjang umur tuh ya sudah kada, tapi anu lagi. Ya kalau tuh, nah supaya kita beringat 60 ini banyak kita beribadah, banyak mengingat Nabi. Mengingat Nabi tuh ya mau bano. Lalu sini nih tadi. Oh iyakah ujar dininya. Aku ke anu dulu ujar kayaknya. Aku berseka-seka, bebersih-bersih dulu rasa berdebu awak. Masuk kayak ke kamar mandi, keluar kamar mandi. Kai ini kaur juga, sama-sama kaur. Lalu begitu keluar kamar mandi, kai hamuk. Hamuk itu bahan Jepang, bukan hamuk anu bakuriak. Kada bakuriak benar pang. Cucu berataan. Ini orang cuai kalau makan itu disimpuni, jangan bahamburan nang kai ini nah. Di kamar kai lagi dibawa makanan ini. Padahal cucu rasanya kan ada kami masuk ke kamar kai. Kenapa gerang kai ada makanan apa kai? Bahamburan apa? Ini makanan bahamburan sembarangan. Makanan apa kai? Ini jarinya masa menadar intalu dadar dibawa ke kamar kai sampai kai teh injak-injak intalu dadar. Kalau kai teh pelingsir kayak apa? Menjawab bini sidin nini tadi. Oh kai, oh abang jar, itu lain intalu dadar, itu susu adinda engkau injak umak rupanya sudah kayak intalu dadar. Nah itu tuh, itu ingat-ingat mati. Jadi ulun rancak jangan sariklah ulun mencontohkan yang anum nih nah, kada manu pak, supaya ingat akhirat nih ampih mbah nih nah, supaya ingat. Untuk ulun yang nyatanya pian kada usah dangari mun pandiran ulun nih kada bagus, supaya ulun sorang yang kau maamalakan munnya kada cocok. Nah, mengingat akan benar. Nah, kalau sudah tuha nih aja nang mulai sudah ulun bebantu. Nah, sudah tua umur 90 tahun tadi. Bujur tuh, coba tapi jangan menghina orang tua lah. Ini mengingatkan yang anu nih, supaya kita bakalan mati. Kalau memadahkan dunia ini bagi dua, jar kehidupan dunia dengan akhirat harus seimbang. Muha memang seluruhnya untuk akhirat, digawi juga dunia cuma niat untuk akhirat. Nah, kadang-kadang anu kalau tuh kursi roda cucu ini harus perlu anak cucu yang cinta lawan sidin, memuliakan sidin. Kalau yang yang kaya kan kayak itu. Nah, kenapa yuk? Biar nang kayak itu kaya tetap aja nah sidin. Kayak itu kalau betul. Kenapa begoyang-goyang kayak itu? Artinya kaya bebini lagi kah? Iya, biar kayak itu kalau masih ada. Kalau yang bebiniannya kayak itu, kalau yang tuha. Coba lihat di Cina tuh kan tua-tua biarnya berduit ya mati juga kena. Nah, kenapa berjalannya kayak itu bebinian? Beenggangnya ke kanan ke kiri. Nih kawin lagi kah? Kada jara aku sudah jara sudah intalu dadarku aja diinjak kai. Saya kira itu aja supaya kita beringat bahwa dunia ini lain planet tempat kita, makanya supaya kita banyak beringat supaya cepat, supaya ilmu kada dihisap orang, supaya harta kada dihisap orang. Dekatkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan
ceramah hari ini sifatnya tidak menggurui, yaitu mudah-mudahan ceramah hari ini sifatnya menyelamatkan kita semua, bukan untuk merendahkan yang lain-lain. Kalaupun ada tadi Wahabi beringat-ingat Ikam, hanya mengingat akan supaya jangan lagi meremehkan Nabi Muhammad. Itu muhaai Nabi Ikam seorang. Ikam bisa bebacaan karena Nabi Ikam. Ikam bisa beriman karena Nabi Muhammad. Jadi jangan disamakan Rasulullah. Nabi itu tidak beda dengan kita. Muha, kada sama, jauh benar. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu ikum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.